Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari yaitu kesimpulan isi iklan media cetak, makna keragaman di lingkungan sekitar, dan alat musik tradisional. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Masih ingatkah kamu dengan iklan masyarakat berikut? Iklan tersebut ternyata memiliki beberapa kalimat. Amatilah iklan tersebut dengan saksama. Catatlah hal-hal kecil yang menurutmu penting dan terdapat di dalam iklan tersebut. Nah, kita akan mencatat hal-hal kecil yang penting dalam iklan tersebut. Yang pertama ada topik iklan. Topik iklan tersebut yaitu gaya hidup sehat. Kemudian, kata kunci dalam iklan yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Pesan yang ingin disampaikan yaitu pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat untuk kehidupan sehari-hari. Dan sasaran iklan tersebut yaitu masyarakat. Selain iklan tadi, ada beberapa contoh iklan dengan topik gaya hidup sehat. Yang pertama, kita lihat ada orang yang sedang berlari, lari 30 meter sehari. Kemudian ada iklan media cetak, ayo cuci tanganmu pakai sabun, kuman mati, tangan happy. Dan ada iklan, buanglah sampah pada tempatnya. Bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Simaklah percakapan Lani, Dayu, dan teman-temannya. Lani berkata, Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Dayu menjawab, sepertinya kurang bagus Lan. Kalau menurutku baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya. Lani kemudian menjawab, ya begitu ya. Ya sudahlah. Aku ikut saja bagaimana baiknya. Siti kemudian berkata, kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak teman-teman? Lani menjawab, karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Udin kemudian berkata, aku setuju. Menurutku itu ide yang bagus. Siti, aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Dayu, aku pikir bagus Lan. Berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Semua teman setuju. Berdasarkan percakapan tadi, kita akan belajar hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Yang pertama, dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama, cepat selesai dan pekerjaan menjadi mudah.
Yang kedua, saling bertukar pendapat atau ide. Dan yang ketiga yaitu melatih kekompakan dalam kelompok. Selain hal-hal positif, ada juga tantangan yang muncul saat kerja kelompok, yaitu adanya perbedaan dalam berpendapat. Nah, berdasarkan teks percakapan tadi, kita tahu bahwa ada perbedaan pendapat antara Dayu dan Lani tentang kalimat inti yang akan digunakan dalam iklan. Namun, pada akhirnya mereka bersepakat untuk menggunakan kalimat inti iklan buatan Udin. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah, layaknya pelangi yang beraneka warna. Begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan, jika semua pelangi memiliki warna yang sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula, dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja, pastinya akan terkesan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat. Alat musik daerah pun bisa beraneka ragam, bergantung dari daerah yang bersangkutan. Sebagai contoh, ada alat musik tradisional kecapi dari Jawa Barat, ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, ada kolintang dari Sulawesi Utara, dan angklung dari Jawa Barat. Nah, kita akan belajar perbedaan antara kecapi dan sasando. Berdasarkan daerah asalnya, kecapi berasal dari suku Sunda Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sementara sasando berasal dari Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berdasarkan jumlah senar atau dawai, kecapi memiliki dawai sejumlah 15 dawai pada jenis kecapi rinci dan 18 atau 20 dawai untuk jenis kecapi indung. Jumlah dawai pada sasando berbeda sesuai jenisnya. Jenis-jenis sasando tersebut adalah sasando engkel 28 dawai, sasando double 56 dawai, bisa juga 84 dawai, sasando gong atau sasando hai 7 dawai, bisa juga 11 dawai, dan sasando biola 30 dawai, 32 dawai, dan 36 dawai. Berdasarkan bahan tabung resonansi, kecapi memiliki tabung resonansi di bagian bawah dawai yang terbuat dari kayu, terutama kayu sentul. Sementara sasando memiliki tabung bambu tempat memasang dawai sasando dan pelengkap resonansi yang terbuat dari daun lontar. Daun lontar ini disusun berbentuk setengah bola di belakang dawai dan dapat dilipat ketika sasando hendak disimpan. Selanjutnya, berdasarkan cara memetik. Kecapi dimainkan dengan meletakkan kecapi di meja atau lantai. Kemudian, pemain kecapi akan memetik dawai kecapi dengan jari. Sebaliknya, sasando dimainkan dengan dipegang atau diberdirikan. Pemain sasando akan memangku sasando sambil memegang sasando di hadapannya, kemudian memetiknya dengan jarinya. Selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan kolintang dan angklung. Perbedaan yang pertama yaitu daerah asal. Kolintang berasal dari Sulawesi Utara, sedangkan angklung dari Jawa Barat. Kemudian, bahan pembuatnya. Kolintang terbuat dari kayu, sedangkan angklung terbuat dari bambu. Berdasarkan cara memainkan, kolintang dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Dan bahan tabung resonansi, pada kolintang memiliki tabung resonansi di bagian bawah terbuat dari kayu,
sedangkan angklung berupa bambu. Nah, kita akan membahas salah satu provinsi yang mempunyai beberapa alat musik tradisional, yaitu alat musik khas Jawa Tengah. Yang pertama ada kendang. Alat musik kendang adalah instrumen dari gamelan Jawa Tengah, di mana cara memainkannya menggunakan tangan tanpa perlu alat bantu. Kendang terdiri dari bermacam. Pertama, kendang yang berbentuk kecil adalah ketipung. Kedua, kendang yang bentuknya menengah adalah kebar. Sedangkan kendang yang besar adalah kendang kalih. Sebenarnya, kendang lebih populer di Jawa Barat. Hal ini terjadi karena sejarah kendang dimulai di suku Sunda tersebut. Selanjutnya, alat musik tradisional Jawa Tengah yang kedua adalah bonang. Alat ini adalah instrumen melodi yang terkemuka di degung gamelan Sunda. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipukul ataupun ditabu pada bagian atasnya. Pada bagian atas bonang terdapat bentuk yang menonjol yang disebut dengan pencu atau pencon. Sedangkan untuk memukul bonang ada dua alat pemukulnya yang digunakan secara khusus. Alat pemukul ini disebut dengan bindi. Alat musik yang ketiga yaitu saron. Alat musik saron adalah alat musik dalam instrumen gamelan termasuk keluarga balungan. Nama lain alat musik saron adalah ricik. Dalam satu set gamelan terdapat 4 buah saron yang seluruhnya dalam versi pelok dan slendro. Bahan dasar untuk membuat tabu saron adalah kayu seperti palu. Selanjutnya, alat musik demung, yaitu salah satu alat musik tradisional Jawa Tengah yang termasuk keluarga balungan. Dalam satu set gamelan terdapat 2 demung yang mempunyai versi pelok dan slendro. Alat musik ini menghasilkan nada oktav terendah dalam keluarga balungan. Demung mempunyai wilahan yang relatif lebih tipis tetapi lebih lebar daripada wilahan saron, sehingga nadanya pun juga lebih rendah. Cara memainkan alat ini dengan cara menabuh sesuai nada. Nada yang imbal ataupun menabuh bergantian antara demung 1 dan demung 2. Yang selanjutnya adalah slentem. Slentem dimainkan untuk menghasilkan dengungan rendah atau disebut dengan gema. Alat musik ini juga menjadi salah satu instrumen gamelan yang terdiri dari lembaran lebar logam tipis yang diuntai tali dengan direntangkan di atas tabung-tabung. Selain itu, slentem juga termasuk sebagai genre penembung. Nah, setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Sikap yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada, yakni sikap toleransi dan saling menghormati antar perbedaan yang ada, dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai penghalang untuk mencapai suatu keputusan. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.